panas gitu. Jadi negasi ya tidak hujan, gitu, panas kayak gitu. Atau hari ini Trevina hadir, berarti negasinya adalah hari ini Trevina tidak hadir. Atau operasi logika informatika mata kuliahnya susah. Berarti negasi dari operasi logika informatika itu adalah mudah atau tidak susah. Jadi negasi ya kebalikannya aja. Nah, berkaitan dengan logika informatika, kita hanya mengenal dua pernyataan. Yang pertama benar, ada salah. Nah, pernyataan yang bernilai benar, negasinya otomatis adalah salah. Sementara pernyataan yang salah, otomatis negasinya adalah benar. Jadi misalkan P adalah bernilai benar, maka tidak P-nya adalah salah. Seperti itu ya. Begitupun sebaliknya, kalau nilai P adalah salah, maka negasinya adalah benar. Itu aja kalau negasi. Nah, selanjutnya adalah konjungsi. Konjungsi ini menggabungkan dua pernyataan. Kalau yang tadi adalah satu pernyataan itu sendiri yang dinegasikan atau kebalikan dari pernyataan tersebut. Nah, kalau konjungsi kita sudah bisa mulai menggabungkan dua atau lebih pernyataan. Jadi misalkan pernyataan pertama adalah Miftah suka sayur. Terus pernyataan kedua, Miftah suka buah. Nah, pernyataan satu dan pernyataan yang berbeda. Jadi kita misalkan Miftah suka sayur adalah B, adalah P, kemudian Miftah suka buah itu adalah Q. Nah, otomatis kalau kita mau hubungkan dengan menggunakan operasi logika konjungsi atau dan atau and, ini simbolnya ya, simbolnya tuh kayak angka Romawi 5 kebalik atau V kebalik. Berarti kalau kita gabungkan berarti adalah Miftah suka sayur dan buah. Jadi seperti itu saja. Cuman ini karena kita di logika informatika, kita akan mulai memakai simbol-simbol, bukan lagi pernyataan-pernyataan atau kalimat. Jadi di logika informatika inilah pernyataan-pernyataan tadi kita konversikan ke simbol. Ini juga ada contohnya, sudah dialihkan ke simbol, silahkan dipelajari. Ini ada juga dua pernyataan, misalkan A dan B. Kemudian pernyataan A apa, pernyataan B apa. Kemudian setelah digabungkan operasi dengan operasi logika konjungsi, jadinya apa? Jadi, misalkan bunga mawar berbau harum. Misalkan dia adalah suatu pernyataan A. Kemudian, nilai kebenaran dari pernyataan ini apa? Nilai kebenarannya, ingat, nilai kebenaran dalam logika itu hanya dua. Kalau nggak benar, ya salah. Kalau nggak salah, ya benar. Cuman dua itu. Kalau nggak nol, ya satu. Kalau nggak satu, ya nol. Kalau bukan kedua-duanya, misalkan nih setengah-setengah, Bu, itu nggak jelas benar atau salah. Oh, itu berarti bukan pernyataan dalam logika. Yang dimaksud di sini harus ada yang benar, ada yang salah, itu yang ada di logika. Bunga mawar berbau harum. Kalau itu berarti nilai kebenarannya kalau kita berdasarkan kenyataan ya, berarti bunga mawar berbau harum, berarti nilai kebenarannya adalah benar atau true. Kemudian kita ambil pernyataan B, bunga matahari berwarna biru. Sejauh ini bunga matahari yang kita tahu itu berwarna kuning ya, berarti nilai kebenarannya adalah salah atau S. Sehingga ketika kita gabungkan A dan B, maka kalau dalam kalimat itu artinya jadinya apa? Bunga mawar berbau matahari berwarna biru. Itu pernyataannya benar atau salah? Kalau dia konjungsi, kalau dia dan, arti ini salah. Kenapa? Karena diantaranya ada pernyataan bunga matahari berwarna biru. Otomatis itu nilainya salah. Jadi penarikan kesimpulannya dengan menggunakan konjungsi A dan B itu bernilai salah. Nah, seperti itu.
Jadi kalau ada dua pernyataan, pernyataan satu benar, pernyataan kedua salah, maka penarikan kesimpulannya A dan B itu adalah salah. Oke, ini ada contoh yang kedua, pernyataan benar-benar hasilnya akan menghasilkan kesimpulan yang salah. Nah, dalam operasi logika itu ada yang namanya tabel kebenaran. Nah, tabel kebenaran konjungsi ini memenuhi dan berdasarkan dari definisi konjungsi tadi. Jadi, penarikan definisi konjungsi tadi kita berdasarkan kalimat ini berdasarkan pernyataan tadi yang nilai kebenarannya benar dan salah. Nah, ketika kita lihat bahwa konjungsi itu konjungsi dari dua pernyataan bernilai benar hanya jika kedua komponennya bernilai benar. Maksud apa nih? Kita lihat di tabel kebenaran. Kalau kita membuat tabel kebenaran, misalkan ada dua pernyataan nih, pernyataan P kemudian pernyataan Q. Nah, karena kita ada dua pernyataan, maka tabel kebenarannya itu terdiri atas 1, 2, 3, 4 baris. Kenapa? Karena pembuatan barisnya ini kita berdasarkan 2 berpangkat N. N itu adalah berapa banyak pernyataannya. Jadi kalau misalkan pernyataannya P dan Q berarti ada 2 ya, berarti 2 pangkat N, 2 pangkat 2 berarti kolomnya barisnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah ini kalau misalkan pernyataannya ada 3 P, Q, R. P, Q, R berarti 2 pangkat 3 itu ada 8. Jadi tabelnya ada 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 baris. Nah, dari konjungsi ini, seperti tadi yang kita sudah bahas juga contohnya, maka dapat dikatakan bahwa konjungsi itu, kalau dia dua pernyataan, berarti dia akan bernilai benar kalau kedua-dua pernyataannya salah. Sementara kalau ada satu saja yang salah, seperti yang tadi bunga matahari, berarti penarikan kesimpulannya nggak bisa benar karena dia pakai dan, ya kan? Kalau dan itu ya berarti ya, kedua-duanya terpenuhi. Kalau salah satunya ada yang salah berarti nilainya salah. Makanya di sini kalau kita buat tabel kebenaran, ketika true bertemu true, dikonjungsikan berarti hasilnya true. Kalau true bertemu false, maka kesimpulannya hasilnya adalah false. Begitupun false dan true, hasilnya juga false. False dan false, apalagi hasilnya pasti false. Pun dengan PQR. Kalau PQR berarti ada beberapa kali ya kita memasangkan dua pernyataan P dan Q, terus Q dan R, terus bisa juga P dan R. Setelah itu hasilnya P dan Q ini bisa lagi dikonjungsikan dengan R, hasilnya ini, atau bisa juga hasil dari Q dan R ini dikonjungsikan dengan P. Jadi sama saja. Tugas kalian silahkan dilengkapi untuk 3 pernyataan ini. Hasilnya true, false, false, true. Silahkan diisi. Kalau mau di screenshot, tapi ini ada di materi yang saya share juga sih. Silahkan dilengkapi isi dari tabel tersebut. Ya, itu tugas pertama untuk hari ini. Yang kedua adalah OR atau disjungsi. Ini salah ketik ya. Disjungsi. Disjungsi atau OR. Dia simbolnya V atau 5 Romawi. Nah, kalau tadi konjungsi and atau dan, kalau OR, kalau disjungsi itu OR. Oke, ini disjungsi ada penjelasannya juga. Saya nggak bisa lama-lama menjelaskan. Intinya kalau kita buat tabel kebenaran, disjungsi itu ada 2, ada inklusif dan ada eksklusif.
Nih, suatu disjungsi inklusif bernilai benar bila sekurang-kurangnya salah satu premisnya atau salah satu pernyataannya benar. Itu inklusif. Kalau disjungsi eksklusif, dia bernilai benar jika salah satu tidak kedua-duanya premisnya benar. Jadi itu perbedaannya gimana akan kalian dalami. Nah, perbedaan antara eksklusif dan inklusif itu biasanya kalau eksklusif itu dia pakai simbol V kemudian ada garis bawah. Ini kalau inklusif OR. Karena inklusif tadi ini ya, sekurang-kurangnya salah satu premisnya benar. Sekurang-kurangnya. Jadi paling tidak satu aja yang benar, itu dia pasti benar. Jadi coba yang pertama ya. True dan true. Karena ada yang benar ya berarti benar. Dua-duanya benar ya, sudah pasti. Sementara tadi persyaratannya dia benar kalau sekurang-kurangnya satu aja yang benar. Terus ini true, false. Tapi karena ada satu yang true ya otomatis hasil disjungsinya juga true. Begitupun dengan false true. Berarti hasilnya adalah true. Karena yang kita butuh benar itu kalau salah satunya sekurang-kurangnya ada aja satu yang benar maka dia hasilnya benar. Nah, kalau ini sudah pasti salah. Itu untuk inclusive OR. Silahkan dilihat contohnya. Di sini ada not and, XOR juga ada simbolnya masing-masing. Sudah saya jelaskan semua yang satu-satu sebenarnya. Not or, kemudian exclusive or, itu simbolnya seperti ini. Ini ada pernyataannya masing-masing ya, sebenarnya tinggal kalian lihat aja perbedaannya. Nah, yang eksklusif OR ini tadi sama dengan kalau disjungsi eksklusif. Ini yang ibu ini. Cuman lambangnya bisa pakai ini, bisa juga pakai XOR ini. Plus terus ada bundarannya. Ini yang dimaksud eksklusif OR bisa atau biasa juga disebut dengan OR atau disjungsi eksklusif. Yang ini. Penjelasannya ada di sini. Kalau tadi inklusif kan sekurang-kurangnya ada satu pernyataan yang benar, maka hasil disjungsinya pasti benar. Nah, kalau eksklusif OR, ini, jika P dan Q berbeda, jika sama pasti salah. Atau yang tadi Ibu bilang bahwa ini, suatu disjungsi eksklusif atau eksklusif OR tali bernilai benar bila salah satu dan tidak kedua-dua premisnya benar. Nah, ini bisa kalian lihat sendiri tabel kebenarannya. Di materi sudah jelas sebenarnya. Contohnya tabel kebenarannya true, hasilnya false kalau dia eksklusif OR. Selanjutnya adalah implikasi if then. Implikasi itu jika maka. Jadi dia lebih ke pernyataan majemuk dengan perangkai atau penghubungnya jika maka. Jadi jika hari hujan maka dingin misalkan. Jika hari panas maka tidak hujan misalkan ya, seperti itu. Ada yang namanya antecedent, ada yang disebut consequence. Antecedennya itu ya yang menjadi alasannya, konsekuensinya adalah akibat dari yang menjadi alasan tersebut. Biasanya dilambangkan dengan panah ke kanan. Nah, tabel kebenarannya seperti ini. Bernilai salah jika P bernilai benar dan Q bernilai. Jadi karena dia pernyataan majemuk ya, dia memperhatikan aturan urutan
pernyataannya. Jadi kalau alasannya benar dan akibatnya bernilai salah, barulah dia akan bernilai salah. Ini. Jadi, tapi kalau benar-benar, maka hasilnya pasti benar. Kalau alasannya benar, tapi akibatnya salah, gitu pasti salah. Kalau alasannya benar, kalau alasannya salah, tapi akibatnya benar, ya itu pasti benar. Tapi kalau alasannya salah, terus akibatnya juga salah, itu pasti juga pernyataannya benar. Itu selanjutnya adalah if and only if atau double atau I double F. If and only if atau jika hanya jika kalau ini. Nah, dia biasa juga disebut sebagai ekuivalensi. Ekuivalensi P jika hanya jika Q bernilai benar jika P dan Q bernilai sama. Maksudnya pernyataan pertamanya harus sama dengan nilai pernyataan yang kedua. Entah dia sama-sama salah atau dia sama-sama benar, itu baru benar. Kalau yang lain, kalau ada perbedaan antara benar dan salahnya, itu berarti salah. Jadi misalkan nih, pernyataan pertama benar, pernyataan kedua juga benar, berarti hasilnya benar. Pernyataan pertama false, pernyataan kedua false, maka hasilnya juga false. Kalau yang lain, pasti salah. Itu kalau tabel untuk ekuivalensi. Oke, sekian dulu. Ini tugas kalian juga, jadi tambahan ya. Tugas kalian yang pertama, bisa di screenshot. Mana tadi? Yang pertama ini. Silahkan lengkapi, bisa di screenshot. Silahkan lengkapi tabel kebenaran berikut konjungsi. Kemudian nomor 2-nya. Jadi ini akan ketahuan nih siapa yang nggak tahu tugasnya. Pasti nggak ikutin video ini. Video ini pembelajaran kita ini. Jadi yang pertama tugas kalian adalah lengkapi tabel kebenaran berikut. Yang pertama konjungsi. Yang kedua, buatlah tabel kebenaran disjungsi. Kemudian implikasi. Kemudian yang ketiga, diimplikasi atau jika hanya jika dengan 3 pernyataan. Jadi dengan tabel yang sama, silahkan dibuat konjungsinya, disjungsinya, kemudian implikasi dan diimplikasinya. Jadi ada 4 tabel kebenaran yang harus kalian kerjakan. Silahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, not N juga ya. Oh, not N nggak usah. Ini nggak usah kali ya. Ini aja dulu. Itu aja dulu tugas kalian. Silakan dikumpulkan. Hari ini ada kuliah setelah ini ada nggak? Atau ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita tutup perkuliahan hari ini? Bisa ya? Bisa diketahui ya ininya, tugasnya. Jadi ada 4 tabel jadinya. 4 tabel kebenaran dengan 3 pernyataan. Jadi PQR. Jadi kalau misalkan untuk disjungsi berarti P atau Q. Kemudian Q atau R. Kemudian P atau R. Kemudian P atau Q dalam kurung. Terus atau R. Kemudian ya pokoknya sesuai tadi yang konjungsi tapi diganti tandanya. Masing-masing tanda disjungsi, konjungsi, implikasi, diimplikasi. Itu aja ya. Ada kan enggak? Bu, izin Bu, mau tanya Bu. Ya, silakan. Siapa yang pertama dulu? Izin bertanya Bu. Ya, siapa Format dulu? pengerjaannya gimana Bu? Format pengerjaan maksudnya format pengerjaan gimana? Maksudnya Ya, diketik atau ditulis gitu ya? iya Bu. Terus hasilnya? Ditulis deh. Hasilnya di scan PDF, kirim ke Google